dampak buruknya toxic parenting terhadap anak-anak kita. Jangan sampai nih kita nanti menjadi orang tua yang toksik dan menyebabkan dampak buruk bagi anak-anak kita. Nah, silakan nanti jelaskan juga, silakan Kak Resti. Oke, kalau tadi kan eh aku udah sering singgung kayak ya mungkin orang tua terlalu memaksakan keinginannya orang tua untuk dilakukan oleh anak sehingga anak tuh jadi tidak punya ruang untuk akhirnya dia bisa ambil keputusan sendiri. Jadi yang paling pertama itu dampaknya itu adalah kesulitan anak itu untuk akhirnya dia pada pengambilan keputusan secara mandiri karena biasanya ya sudah ditentukan, jadi udah jalannya tuh harus seperti ini gitu. Jadi biasanya ini akan mengarah ke keberhargaan diri dari anak. Jadi anak itu merasa bahwa ya aku adalah copycat dari orang tua. Aku benar-benar kayak tidak punya daya upaya untuk berdiri sebagai individu yang mandiri. Aku tuh ya harus ada orang tua. Jadi aku tuh diarahkan sama orang tua gitu. Kalau kalau misalnya keberhargaan dirinya sudah agak bergoncang, biasa akan mengarah ke rasa ketidakmampuan untuk melakukan apapun. Salah satunya adalah untuk pengambilan keputusan. Jadi dia akan jadi cemas banget untuk akhirnya dia ngambil keputusan sendiri, untuk dia menentukan mungkin ada ya kayak mungkin menentukan kayak yang makan apa aja tuh dia harus yang kayak aku makan apa ya, mungkin kan ada yang kayak gitu kan, ada yang kayak aku harus ini aku ngapain ya, benar-benar kayak ada yang seperti itu gitu. Jadi kayak tidak mampu, padahal kan sebenarnya basic banget untuk akhirnya kita bisa decisions untuk diri kita sendiri minimal, karena kita tahu sebenarnya apa yang terbaik apa yang nggak terbaik, meskipun ya itu tidak jadi ini ya, tidak jadi satu hal yang saklek oh berarti orang yang kayak bingung dia mau makan apa itu berarti orangnya toksik, nggak juga gitu. Tapi itu mungkin bisa jadi satu gitu dari sekian banyak kayak gitu. Yang kedua dia udah cemas biasanya. Yang kedua stres gitu, terutama untuk anak-anak yang kayak sering mungkin stres ini karena dia sudah merasa sudah memberikan yang terbaik versi dia dengan kemampuan dia yang dan pengetahuan dia yang segitu-segitunya, terus mungkin dia dibandingkan dengan orang lain atau dia punya, atau misalnya orang tuanya punya standar sendiri yang akhirnya membuat anak ini kayak gak bisa mencapai standar yang diharapkan sama orang tua gitu. Itu kan jadi memunculkan stres sendiri gitu. Padahal mungkin bisa jadi standar anak itu udah standar yang terbaik banget versi dia, tapi menurut orang tua yang enggak, kamu masih bisa naik lagi, kamu masih bisa naik lagi, itu kan bisa memicu stres. Stres pasti akan ngeling kemana, jatuhnya nanti akan depres gitu. Depres itu akhirnya ya bisa jadi dia akhirnya narik diri dari lingkungan, jadi dia tidak interest untuk akhirnya melakukan kegiatan-kegiatan lain. Jadi benar-benar ya udah gitu. Jadi kayak dia merasa depres gitu, depresi banget, dan memang mungkin bisa jadi ya dampak terparahnya mungkin dia bisa menyalahkan diri dia sendiri gitu, karena ya mungkin pertama-tama pernah dengar juga ada mungkin anak-anak yang kayak beberapa waktu lalu itu ada anak-anak yang mungkin sampai mungkin masih kecil tapi udah ada pemikiran untuk suicide gitu ya, misalnya bunuh diri, kan kita mikir dari mana gitu kan. Itu kan bisa jadi adalah akumulasi rasa cemasnya, rasa stresnya, rasa depresnya dia, dan dia gak tahu cara regulasinya itu harus seperti apa. Nah, biasanya kalau udah dewasa itu juga akan berpengaruh pada relasi dia bersama dengan orang lain, bersama dengan pasangan misalnya, bersama dengan teman-teman itu. Jadi itu pengaruhnya itu bisa sampai dewasa gitu. Makanya kalau sekarang teman-teman atau ayah bunda sering yang kayak aduh aku punya inner child problem atau inner child aku terganggu dan sebagainya. Jadi kayak mungkin itu yang salah satu impact-impactnya ya. Ya mungkin kayak kelihatan sekarang gitu. Baik, baik, baik ya. Jadi memang dampaknya sangat disayangkan ya bagi anak-anak kita. Jadi anak menjadi depresi, juga sulit diatur, dan bahkan sampai hal yang menjadi yang tidak kita inginkan seperti itu. Makanya memang perlu diketahui untuk ayah bunda, memang kita memahami pola asuh yang toksik atau pola asuh yang keliru agar kita bisa memperbaikinya dan kita bisa menerapkannya secara baik, pola asuh terhadap anak kita semuanya.